Pernahkah kamu merasa ada seseorang yang sikapnya aneh terhadapmu? Kadang mereka bersikap baik, tapi di lain waktu, seperti ingin menjatuhkanmu. Bisa jadi, mereka diam-diam iri kepadamu. Iri hati adalah emosi yang kompleks. Ini bukan sekadar perasaan ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain, tapi juga bisa berkembang menjadi rasa tidak suka, kebencian, bahkan dorongan untuk menjatuhkan. Tidak semua orang yang iri akan menunjukkannya secara terang-terangan. Justru, mereka sering menyembunyikannya di balik sikap pura-pura baik. Dalam video ini, kita akan membahas 7 tanda orang yang diam-diam iri kepadamu dan memahami dari sudut psikologi mengapa mereka merasa seperti itu. Dalam psikologi, ini disebut self-protection bias. Orang yang iri cenderung menyangkal keberhasilan orang lain karena mengancam harga diri mereka sendiri. Ketika seseorang merasa bahwa pencapaianmu lebih baik dari mereka, mereka mengalami disonansi kognitif, perasaan tidak nyaman, karena mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa orang lain lebih sukses. Untuk mengurangi ketidaknyamanan ini, mereka mencoba meremehkan kesuksesanmu. Mereka berkata, "Ah, itu cuma hoki, nggak ada yang spesial, biasa aja. Kalau aku yang coba, pasti bisa juga." Jika sering mendengar komentar seperti ini, kamu mungkin mulai meragukan diri sendiri. Tapi ingat, orang yang mengatakan itu sebenarnya hanya ingin merasa lebih baik tentang kegagalan mereka sendiri. Dalam psikologi sosial, fenomena ini disebut incongruent behavior. Ketika seseorang merasa iri, tapi tidak ingin terlihat iri, mereka tidak bisa memberikan pujian tulus, karena mengakui keberhasilanmu berarti mengakui kekurangan mereka sendiri. Jadi, mereka memilih untuk bersikap netral atau memberikan pujian yang terdengar hambar. "Oh, bagus sih. Tapi aku pernah lihat yang lebih keren. Lumayanlah. Meskipun aku lebih suka cara lain." Orang yang sering berada di sekitar individu seperti ini bisa merasa bahwa mereka tidak cukup baik, padahal sebenarnya masalahnya bukan pada mereka, tapi pada orang yang iri. Meniru adalah mekanisme pertahanan psikologis. Dalam teori psikologi perkembangan, ini disebut identification ketika seseorang yang merasa rendah diri mencoba menyerap karakteristik orang yang mereka anggap lebih baik. Jika kamu memulai bisnis baru, mereka juga ikut-ikutan. Jika kamu punya gaya berpakaian khas, tiba-tiba mereka mulai menirunya. Bahkan, jika kamu punya hobi unik, mereka juga ikut mencoba. Namun, mereka tidak akan pernah mengakui bahwa mereka terinspirasi olehmu. Karena itu akan terasa seperti mengakui keunggulanmu di atas mereka. Mereka ingin menjadi seperti kamu. Tapi di saat yang sama, tidak ingin kamu lebih unggul dari mereka. Ini bisa menyebabkan mereka berusaha lebih keras untuk mengalahkanmu dalam apapun yang kamu lakukan. Dalam psikologi, ini disebut schadenfreude, perasaan senang ketika melihat orang lain gagal. Orang yang iri mengalami rasa tidak aman tentang dirinya sendiri. Kegagalanmu membuat mereka merasa lebih baik, karena berarti kamu tidak lebih baik dari mereka. Ciri-cirinya, mereka berkata, "Ya, aku sih sudah menduga kamu bakal gagal." Mereka pura-pura prihatin, tapi tidak menawarkan bantuan. Mereka langsung membandingkan dengan diri mereka sendiri, seolah ingin menunjukkan bahwa mereka lebih baik. Gosip adalah mekanisme coping sosial. Orang yang iri sering menggunakan gosip untuk menurunkan citramu, karena mereka merasa tidak bisa bersaing secara langsung. Mereka akan membesar-besarkan kekuranganmu, mengkritik hal-hal kecil yang tidak penting, memutarbalikkan cerita agar kamu terlihat lebih buruk. Dampaknya, orang yang terus-menerus menjadi target gosip bisa mengalami stres dan kehilangan kepercayaan diri. Orang yang iri mengalami rasa terancam saat mendengar cerita sukses orang lain. Otak mereka memproses informasi ini sebagai perbandingan sosial negatif, yang membuat mereka merasa lebih buruk tentang diri mereka sendiri. Mereka akan mengalihkan pembicaraan, tidak menanggapi dengan antusias, malah membandingkan dengan diri mereka sendiri, dan mengeluh tentang hidup mereka. Dalam psikologi, ini disebut downward social comparison.
strategi untuk merasa lebih baik dengan cara menjatuhkan orang lain. Jika kamu sukses, mereka akan mencari celah untuk menyebutkan kekuranganmu. Jika kamu melakukan sesuatu dengan baik, mereka akan berkata, "Tapi masih ada yang lebih baik darimu." Jika kamu membuat kesalahan kecil, mereka akan membesar-besarkannya. Jika kamu terus-menerus dikelilingi orang seperti ini, kamu bisa merasa bahwa apapun yang kamu lakukan tidak pernah cukup. Orang yang iri tidak akan pernah puas. Jangan buang energi untuk membalas mereka. Tetaplah fokus pada jalanmu sendiri. Baiklah sobat setia, waktu kita hari ini sudah habis, tapi jangan khawatir, insya Allah kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Tetap semangat, tetap positif, dan jangan lupa tersenyum. Saya Helmi Nur Hadi Pratama, pamit undur diri. Sampai jumpa dan tetap setia di channel terbaik hanya di Batin Studio. Stay awesome and take care.